Hari ini saya akan membahas tentang kewajiban dharma orang tua untuk menyelamatkan generasi muda. Pertama-tama saya mulai dengan Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu dosen penguji mata kuliah retorika dan public speaking, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas pancaran sinar sucinya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian hari ini. Hadirin sekalian, ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan anak adalah cerminan dari orang tuanya. Namun, di era globalisasi yang serba cepat ini, cermin itu mulai retak. Kita melihat fenomena di mana anak-anak muda kehilangan arah. Kita melihat angka pernikahan usia dini yang terus meningkat. Kenakalan remaja hingga hilangnya rasa hormat atau bakti kepada orang tua. Pertanyaannya, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah kita bisa begitu saja menyalahkan teknologi atau menyalahkan lingkungan? Rekan-rekan yang saya cintai, dalam ajaran agama Hindu, orang tua disebut sebagai guru rupaka. Tugas guru rupaka tidak hanya berhenti pada pemberian makanan, pakaian, dan tempat tinggal saja. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra, disebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak mereka menjadi putra dan putri yang suputra. Suputra bukan berarti anak yang hanya pintar mencari uang. Suputra adalah yang mampu mengangkat derajat orang tuanya melalui perlakuan yang baik, yang benar atau dharma. Namun, bagaimana mungkin seorang anak menjadi suputra jika orang tuanya hanya sibuk memenuhi kebutuhan materinya saja, tetapi buta terhadap kebutuhan dan mental spiritual sang anak? Hadirin yang berbahagia, mari kita bedah realitas saat ini. Banyak orang tua merasa sudah cukup ketika mereka bisa membelikan gadget terbaru, menyekolahkan di tempat yang mahal, atau memberikan uang sebanyak-banyaknya yang mereka mampu, yang berlimpah. Namun, mereka lupa memberikan suatu hal yang penting berharga, yaitu pendidikan karakter dan pendampingan spiritual. Yang pertama, kita bahas tentang pernikahan dini. Banyak remaja kita terjun ke dalam pernikahan dini bukan karena mereka siap, melainkan karena rasa penasaran yang tak terkendali dan kurangnya edukasi tentang grahasta asrama. Tanpa bimbingan orang tua tentang tanggung jawab moral, mereka menganggap hidup hanya sebatas pemuasan keinginan sesaat. Orang tua wajib memberikan pemahaman bahwa hidup bukan sekedar hari ini, tapi tentang bagaimana membangun masa depan yang kokoh di atas fondasi dharma. Lalu kemudian kita bahas di sini tentang etika dan kepatuhan. Saat ini, etika seolah menjadi barang mewah. Anak-anak mulai berani membentak, melawan, dan mengabaikan nasihat orang tua. Hal ini terjadi karena hilangnya kedekatan emosional. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu di sekolah, tapi transfer value atau nilai-nilai di meja makan, di ruang tamu, di ruang keluarga, dan di rumah kecil itu sendiri. Hadirin sekalian, dalam kitab Niti Sastra terdapat sebuah sloka yang sangat indah yang menyatakan bahwa
Anak yang dididik dengan baik adalah laksana bulan yang menerangi kegelapan malam bagi keluarganya. Sebaliknya, anak yang tidak dididik dengan karakter adalah laksana beban bagi bumi. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya ingin menekankan 3 hal yang harus diberikan orang tua sebagai bekal utama selain materi. Yang pertama, jenana atau pengetahuan. Bukan sekedar nilai di atas ijazah, tapi pengetahuan tentang mana yang benar dharma dan mana yang salah adharma. Kemudian yang kedua, waktu. Materi bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa diputar kembali. Hadirlah dalam kehidupan anak secara utuh, bukan hanya sebagai penyandang dana, tapi sebagai pendengar yang baik. Ketiga, keteladanan. Jangan menyuruh anak sembahyang ketika orang tua saja tidak pernah ke pura. Jangan menyuruh anak berkata sopan jika orang tuanya saja sering mencaci maki. Orang tua adalah buku pertama yang dibaca oleh anak-anaknya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa anak-anak kita adalah masa depan agama dan bangsa kita. Membekali mereka dengan materi tanpa spiritual adalah cara tercepat menuju kehancuran karakter. Namun, membekali mereka dengan dharma adalah cara terbaik untuk memastikan mereka tetap tegak berdiri meski badai kehidupan menerjang. Mari kita jadikan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama, tempat di mana cinta kasih dan nilai-nilai luhur Weda ditanamkan. Karena pada akhirnya bukan harta yang kita tinggalkan yang akan menyelamatkan dunia, melainkan anak-anak saleh yang kita didik dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.